Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Perkenalkan, nama Bapak adalah John Kennedy Marcel Taek yang berasal dari Universitas Tanjung Pura. Baiklah, berikut adalah videonya. Reproduksi tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu yang pertama, biji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku, Peridophyta, dan juga lumut, Bryophyta. Kita akan membahas secara singkat dari reproduksi tumbuhan tersebut. Reproduksi tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putik yang besar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang dan menjadi buah, dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Tumbuhan berbiji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual tumbuhan Angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma. Sebagai contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Skeleton atau garagi sebagai contoh adalah tumbuhan stroberi. Umbi lapis sebagai contohnya adalah bawang. Dan kemudian umbi batang sebagai contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Dan kuncup adventif daun sebagai contohnya adalah daun cocor bebek. Dan berikut adalah reproduksi aksesual buatan. Ada mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae. Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putik. Reproduksi seksual Angiospermae dapat terjadi melalui yang pertama penyerbukan, dan yang kedua adalah pembuahan, yang ketiga adalah penyebaran biji, dan yang keempat adalah perkecambahan. Penyerbukan atau polinasi proses tumbuhan dapat dibantu oleh angin atau anemogami, kemudian dibantu oleh serangga atau entomogami, dibantu oleh burung atau oritogami, dan juga kelelawar chiroptogami, dan juga manusia antropogami. Penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau gaitogami, penyerbukan silang atau alogami, dan juga penyerbukan bastar atau hibridogami. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, penyerbukan sendiri dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel dalam tubuh serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif disebut akan berkembang menjadi dua inti sel jantan. Satu inti sel jantan membuahi inti sel telur membentuk zigot. Dan satu inti sel jantan yang lain membuahi inti kandungan lembaga sekunder untuk membentuk endosperm yang bersifat triploid. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan, sehingga disebut dengan pembuahan ganda.
Kemudian penyebaran biji. Meningkatkan peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Dalam prosesnya, penyebaran biji dapat dibantu dengan penyebaran angin atau anemokori. Kemudian penyebaran biji dengan bantuan air atau hidrokori. Penyebaran biji dengan bantuan hewan atau zookori. Dan penyebaran biji dengan bantuan manusia atau antropokori. Reproduksi pada tumbuhan gimnospermae yang dibagi menjadi dua yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual pada gimnospermae. Alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut dengan strobilus jantan dan strobilus betina. Di mana strobilus jantan terdapat sporagia, ya sel-selnya akan mengalami meiosis yang menghasilkan mikrospora kemudian berkembang menjadi serbuk sari. Dan pada strobilus betina terdapat banyak megasporofil, di mana tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporagium. Sel dalam megasporogium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan pada gimnospermae. Penyerbukan pada gimnospermae terjadi pada serbuk sari menempel pada linang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Biji tumbuh di dalam megasporofil dan melengkapi dengan sayap. Pada tumbuhan gimnospermae juga terdapat reproduksi secara aseksual, misalnya pada tumbuhan pakis haji dan pinus. Di mana pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang dibuat bulbil. Tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Kemudian pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku mengalami tahap gametofit dan sporofit, yaitu memiliki reproduksi seksual yaitu tahap gametofit dengan dihasilkannya sel kelamin jantan dan betina yang akan mengalami proses fertilisasi. Tahap selanjutnya adalah sporofit. Tahapan selanjutnya adalah sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Dan tumbuhan lumut atau Bryophyta juga dapat mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya. Bryophyta bereproduksi secara aseksual dan seksual secara bergantian atau metagenesis. Spora ini dihasilkan dari sporagium atau kotak spora. Spora yang dihasilkan adalah spora yang bersifat haploid. Spora ini kemudian akan tumbuh menjadi protonema. Adapun reproduksi secara seksual atau gametofit, yaitu dengan cara menyatukan gamet betina yang dihasilkan arkegonia berupa sel telur dan sel gamet jantan yang dihasilkan oleh artenia berupa sperma. Sperma bergerak menuju sel telur di arkegonia dengan perantara air. Pertemuan sel telur dan sperma menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot membelah menjadi mitosis. Secara mitosis membentuk sporogium. Sporogium terus berkembang menjadi sporofit yang bersifat diploid. Baiklah, sekian video pembelajaran dari Bapak. Sekiranya dapat dimengerti dan dipahami. Jika ada pertanyaan atau penyampaian dari materi yang kurang jelas, silakan bertanya melalui Google Classroom.
Demikian materi singkat reproduksi tumbuhan. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.